al-mabusu lisairil jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil mukhtar Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila dzil qarar. Amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini tanggal 27 bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 bulan Oktober 2022 kita bisa hadir di Masjid Al-Falah ini untuk bersama-sama melaksanakan kajian rutin PCN Lawang PDN Kabupaten Malang. Salatullah wa salamuhu, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Lawang, segenap pengurus Majelis Tabligh PCM Lawang dan takmir Masjid Al-Falah, serta Bapak Ibu keluarga besar Muhammadiyah. Kalau di UB itu ada namanya KBM. KBM itu keluarga besar Muhammadiyah. Yang saya banggakan dan mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa meliputi, menyelimuti kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas kitab Minhajul Muslim ya. Minhajul Muslim ini kitab yang terkenal, nanti saya sampaikan siapa pengarangnya, di mana rumahnya. Kita kapan-kapan ke sana. Amin. Jarang-jarang kita tahu rumahnya yang ngarang kitab itu. Minhajul Muslim, kita di Muhammadiyah kenal dengan namanya manhaj. Manhaj itu apa? Manhaj itu ya jalan ya, jalan terang itu. Minhaj, manhaj itu, atau pedoman atau acuan itu minhaj atau manhaj. Harus begini, nama saya Abdul Rahim ya, karena saya mempunyai orang tua Haji Said, saya disebut Abdul Rahim Said. Aslinya cuma Abdul Rahim. Karena di kelas tuh banyak Abdul Rahim, bingung ya loh. Hanya dikasih Abdul Rahim Hariri, Abdul Rahim Said, sampai sekarang menjadi melekati. Kemudian saya lahir tanggal 12 Maret 1973, berarti sekarang sudah umur 49,6 bulan ya. Jadi saya di kantor saya di Man 1 Kota Malang. Kalau Pak Supri di Man 2, dulu Pak Supri di Man 1 juga nih. Ini di PDM saya wakil ketua membidangi tabligh tarjih. Ini sekilas, kalau rumah saya di Blimbing, di Panji Soroso. Ada hotel tinggi namanya Grand Mercure. Di situ ada perumahan, saya di rumah tersebut. Kalau asli saya kabupaten. Itu saya lahir di sebuah dusun namanya Gunung Pandak. Gunung Pandak itu berdiri ya di gunung. Gunung Pandak, desanya Kadembangan, Kecamatan Pagelaran, dulu namanya Kecamatan Gonalegi. Makanya gelar saya SAG, sarjana asli Gonalegi. Darah saya darah Madura, murni Madura, karena orang tua saya itu ke atas tuh selalu menikah sesama Madura, sehingga gelar saya MA, Madura asli. Saya keturunan Sampang, tapi istri saya itu sudah di Malang. Orang Jawa, sehingga anak saya namanya Maja, Madura Jawa. Maja apa Jama nih?
Nah, dulu saya lama mondok di pesantren Raudhatul Ulum Ganjaran 3 tahun, di Babus Salam Banjarjo 3 tahun, terus di Yasalam Terakat itu 7 tahun. Saya mondok lama di mana 7 tahun sampai dapat istri. Nunggu anaknya Pak Yainya besar baru lulus. Baik, ini ta'aruf supaya kita saling mengenal. Masjid ini tidak asing karena dulu pernah ditempati ini Sekolah Kader Mubalek Muhammadiyah angkatan pertama keliling yaitu atau kedua gitu. Kedua gitu. Yeah. Beberapa kali tempati. Baik, saya melanjutkan. Pak Rifan itu luar biasa. Pak Rifan itu alumni Undi. Alumni Tebuireng. Pak Rifan sama Pak Dinari itu alumni Tebuireng. Makanya kitabnya itu mateng ya. Tebuireng gitu. Jombang. Tempatnya situ gitu. Gus Solah gitu. Saya melanjutkan di beberapa tempat kajiannya Pak Rifan karena beliau begitu disuruh milih. Enggak mau capek nih hakim tinggi. Kalau ketua pengadilan ada di Solo sama Surabaya. Tapi kalau hakim tinggi itu ada di Palangkaraya. Beliau milih hakim tinggi karena lebih enak hakim fokus. Kalau dari kepala pengadilan tuh banyak ngurusi anak buah, ngurusi ini dan itu. Konsekuensinya Pak Rifan pindah dari Jawa Timur, kemudian banyak sekali kajian beliau yang luar biasa karena mengumpuli di kitabnya. Terus saya dipanggil ke rumahnya, terus beliau bilang, ini terus no. Apa kitabnya saat ini dan itu. Ada beberapa kitab baru itu saya belum pernah belajar. Seperti di Ar-Rahmah itu ada kitab Al-Jami' Shahih itu saya nggak pernah belajar. Terus beliau kasih kitabnya, terus saya pelajari. Alhamdulillah saya bisa belajar dan lebih menambah wawasan. Itu tantangan. Sebenarnya pertama bisa pegang ya, kata kalau mau belajar kata bisa. Mudah-mudahan beliau sehat karena kapan hari itu kadernya Mas Rasid Adila itu kader ditarjen di BDN Kota Malang, terus diangkat hakim di Sumatera sana. Lalu keburu-kebundur, Allah lebih sayang. Ya, putranya Pak Rifan, Rasid Adila itu kebundur pas tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 9 Juli 2022. Saya ingat karena saya posisi di ini di Arafah gitu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai ada etika majelis. Etika majelis ini di dalam Islam masing-masing itu ada etikanya. Di kamar mandi ada etika. Kemudian di masjid ada adab etika. Bahkan ada adab bertamu menerima tamu. Ada adab berpakaian. Ada adab bepergian. Semua lengkap. Termasuk di majlis itu ada etikanya. Yang pertama kita kesini niat ikhlas menuntut ilmu. Thalabul ilmi bukan karena sungkan kepada ketua PJM. Sungkan aku dijapri. Seping telu gak teko ping papat oleh hadiah piring. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Sapa-sapane wong menempuh berjalan untuk menimba ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya untuk mendapatkan jalan menuju surga. Alhamdulillah kita melangkah tadi dari rumah. Ini banyak ini jamaahnya. Biasanya di tempat lain itu sedikit, terus lumburnya dari pojok. Ini banyak ya, alhamdulillah. Yang kedua, tidak ngobrol atau ngerupi. Ini saya cari gambar yang laki-laki, nggak nemu. Adanya perempuan. Ini tadi Bulojo.
Belajar secara ngerumpi. Kalau bapak-bapak tuh dia pos jantungan ngopi sampai rokokan. Insya Allah kalau kita tidak gitu, nggak sempat. Kita kan sibuknya sampai nggak sempat ngaji banget. Kemarin ngerumpi nggak sempat, ngaji nggak sempat, kemarin ngerumpi. Tidak menggunakan HP atau sejenisnya, gitu. Karena ini kecuali yang mau meliput, yang mau foto ya. Ya ini dekat tapi jauh, gitu. Dekat tapi jauh karena masing-masing pikirannya ada di sini. Bisa S2, senden dan selonjor. Monggo sing ke Depok. Senden, selonjor, enggak apa-apa. Enak di sini. Kayaknya datang lebih dulu penting ya untuk menentukan posisi. Tapi tidak boleh S3. Senden, selonjor, keturun, tahu-tahu pengajian wis enak senden, selonjor, sampai itu maskeran pada motor nggak keturun. Maskeran pada motor ireng wis nggak keturun. Bolak-balik lihat sendiri. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Baik, kita masuk materi. Kitab ini Bapak Ibu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dulu ada terjemah massal, kerjasama antara pemerintah Arab Saudi dengan UNMU dengan UIN. Itu sempat dibagi-bagikan 5 tahun yang lalu kurang lebih untuk anggota CMM Semalang Raya. Warnanya biru. Ya, saya punya di rumah cuma 1 sehingga tak eman-eman. Di pasar ada terjemah Minhajul Muslim, kemasannya lebih bagus. Kalau di rumah itu tebel karena memang gratisan, jadi nggak terlalu bagus. Terus kalau di pasar, di Gramedia, di Wilis itu ada. Sekarang apalagi online itu ada. Jadi cari terjemah yang masih ada Arabnya, terus kirinya itu terjemahnya. Yang kanan itu Arab, yang kiri itu terjemah. Itu lebih bagus. Kalau langsung ininya, langsung Latinnya itu seperti ini, seperti hambar itu ya. Seperti baca bukan kitab. Kalau mau diterjemah itu, kayak Al-Quran terjemah itu kan selalu ada ya, kanan itu ayatnya, kiri terjemahnya. Itu lebih mantap sehingga kita lihat yang kanan ini artinya apa, menoleh ke kiri. Ini juga nanti kalau ada cari terjemahnya, cari yang ada teks asli Arabnya, lalu di kirinya adalah terjemahnya. Apa sih kitab Minhajul Muslim? Banyak versi. Ini bisa dipilih secara online. Ya. Online-nya kitab keren ya. Online jilbab bolak-balik. Online jilbab. Berminggu paket. Jilbab apa? Padahal online itu bisa menimbulkan darah tinggi. Bolak-balik itu suaminya darah tinggi, bolak-balik membayar, apalagi COD. Ini salah satu covernya. Tadi sampaikan di flyer itu juga ada beberapa versi teman. Minhajul Muslim, Kitabu Aqaid, Kitabu Aqaid, Kitabu Aqaidin wa adabin wa akhlaqin.
wa ahlakin wa ibadatin wa muamalatin. Kitab ini meliputi akidah, adab dan akhlak ini jadi satu. Kemudian ibadah dan muamalah jadi satu. Intinya kitab ini ya berisi ajaran Islam, di mana di dalam Islam itu ada al-iman, ada al-islam, ada al-ihsan. Jadi ada akidahnya, aqaid itu jamak dari akidah. Kalau dulu Bapak Ibu pun yang lama-lama itu sempat hafal aqaid 50 gitu. Aqaid seket gitu. Itu sifat Allah 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 40 gitu. Sifat Nabi yang wajib 4, yang mustahil 4, itu 48. Ditambah sifat jaiz Allah 1, jaiz Rasul 1 pas 40. Itu salah satu yang dilakukan oleh sebagian ulama untuk memahamkan akidah sampai di hafal-hafalkan itu. Siapa yang menyusun taklif? Penyusun adalah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Siapa Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi? Bapak Ibu kenal Syekh Sudesh? Nanya lagunya ya suara Buangki gitu ya. Juli kemarin saya lewat depan rumahnya, coba mampir, sungkan memampir, ngomong Arabnya gak pakai fasih. Rumahnya bagus sekali, karena memang imam kalau di sana itu ya pejabat. Imam Masjidil Haram itu ya pejabat, beliau dikawal sedemikian rupa, fasilitas sedemikian dicukupi, memang hidupnya memang untuk mengabdi, gak sempat kerja seperti kita. Ya sampai Imam Masjidil Haram sih dagangan bakulan, gak fokus karena harus menjaga merawat hafalannya. Sehingga di Fajar bagus sekali rumahnya. Saya pas lewat gitu. Syekh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi adalah tokoh yang lahir di Algeria atau Aljazair pada tahun 1921. Berarti seumur sinten? Waduh, seumur Pak Harto, oke. Orang-orang rindu Pak Harto, rindu Esmani, merindukan sosok. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Jabir bin Musa bin Abdul Qadir bin Jabir Al-Jazairi. Ayahnya bernama Musa bin Abdul Qadir, ibunya adalah seorang yang salehah dan pandai dalam mendidik anak. Ini loh, ibunya hebat, makanya anaknya hebat. Ibunya pintar ngaji, makanya anaknya pintar ngaji. Ibunya pintar ngerumpi, makanya anaknya cili-cili wis bahasa-bahasa. Ayah dan ibunya berbangsa Aljazair. Aljazairi merupakan seorang ulama hadis yang suhud terkenal di Madinah. Beliau ini tinggal di Madinah. Insya Allah mungkin yang pernah haji di era 2000-an dan bulan itu mungkin sempat melihat beliau pada saat memberi pengajian di Masjid Nabawi. Cuma nggak kenal, karena orang sana mirip-mirip kan ya. Mirip foto pakai jubah. Nama lengkap beliau diambil dari nama ayahnya dan nama tempat kelahirannya, yaitu Abu Bakar. Nama panggilan beliau Musa bin Abdul Qadir diambil dari nama ayahnya, Al-Jazairi diambil dari tempat kelahirannya. Sehingga beliau lebih masyhur dikenal dengan nama Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kedua orang tuanya berasal dari dua keluarga yang sangat terkenal komitmen dengan kesalehannya dalam menghafal Al-Quranul Karim. Hal seperti itulah yang diwariskan dan dijadikan semacam adat di tengah kehidupan keluarga Al-Jazairi. Namun ayahnya lebih menekuni tasawuf. Al-Jazairi hidup dalam keadaan yatim. Nah, ini
lebih tangguh karena pas kecil sudah ditinggal ayahnya menghadapi sebuah realitas. Karena ketika umurnya kurang lebih dari 1 tahun, ayahnya telah meninggal dunia. Oleh karena itu Al-Jazairi diasuh oleh seorang ibu dengan bantuan paman-paman dari keluarganya. Al-Jazairi memulai belajar Al-Quran ketika beliau masih muda, saat umurnya baru 12 tahun. Beliau mulai menempuh pendidikan awalnya di rumah sendiri, kemudian dipindahkan ke ibu kota Algeria dan bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah. Ini foto beliau pada saat terakhir, pada saat dirawat rumah sakit. Ya bayangkan kelahiran 1921. Ini foto ini 2018, barusan ya, 4 tahun yang lalu. Sudah sangat sepuh. Beliau wafat pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018. Beliau berasal dari Aljazair, tapi beliau meninggalkan tanah kelahirannya pada masa pendudukan Perancis. Kemudian hijrah ke KSA. Apa KSA itu? Kerajaan Saudi Arabia atau Kingdom ya, Saudi Arabia. Seluruh hidupnya diidentifikasikan untuk ilmu. Beliau didapuk menjadi dosen di UIM, Universitas Islam Madinah. Di Malang banyak alumni, salah satunya itu di CPM itu ada Ustadz Latif Usman, itu alumni UIM, Universitas Islam Madinah. Kalau Madinah butuh penerjemah, misalnya ada tamu dari Timur Tengah, beliau yang menerjemahkan. Beliau cukup produktif dalam menghasilkan karya tulis ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Di antara karyanya yang paling fenomenal adalah kitab Minhajul Muslim. Saya ngasuh Minhajul Muslim ini satu di Ahmad Yani, Masjid Ahmad Yani, terus di Masjid Al Amin, sama Masjid Fatimah, Masjid baru di sana di sini. Ada tempat Fatimah di CM Blimbing, Simpang Sulfat Selatan, Pandangan. Selain menyampaikan kuliah di UIM, Syekh Abu Bakar juga mengampu majelis ilmu di Masjid Nabawi. Nah ini, sehingga habis sholat maghrib itu ada sudut tertentu di Masjid Nabawi itu ada seorang syekh yang duduk di kursi besar, kemudian dikelilingi oleh jamaah mendengarkan tausiah-tausiah dalam bahasa Arab. Ketika itu beliau menjalani bertugas sebagai murabbi, sebagai ustadz di situ, syekh ya. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, untuk tugas ini beliau menghabiskan lebih dari 60 tahun. 60 tahun, luar biasa. Saya jadi Gubernur SMM itu 2003 berarti baru 19 tahun. Beliau 60 tahun. Beliau baru benar-benar berhenti mengajar dari Masjid Nabawi pada saat menjalani perawatan serius hingga beliau wafat di tahun 2018. Orang terdekatnya pernah berkisah, beliau pernah tidak mendatangi Masjid Nabawi untuk berapa waktu. Jadi sempat istirahat, resign atau reses. Lalu beliau bermimpi bertemu Rasulullah. Di dalam mimpi itu Rasulullah seperti mencelanya kurang berkenan. Ini bedanya kita dengan Syekh. Kalau Syekh agak capek dikit diingatkan oleh Rasulullah. Kalau kita nggak berangkat masjid malah mimpi jubur kiri. Karena jauh dari Allah ya, tambah mimpi jubur kiri.
Yu berbong gendeng itu. Katanya kesel temenan bayar ngos-ngosan. Maka pada saat itu beliau tidak pernah lagi meninggalkan Masjid Nabawi, langsung kembali. Ya Allah, aku diingatkan, terima kasih. Ya. Jadi kadang-kadang Allah itu mengingatkan dengan caranya. Beliau dengan cara mimpi diingatkan bertemu dengan Kanjeng Nabi. Akhirnya beliau tidak pernah meninggalkan Masjid Nabawi baik untuk salat berjamaah maupun mengajarkan ilmu kecuali bila ada udzur yang sangat mendesak. Ada udzur syar'i yang memang misalnya sakit itu memang tidak bisa ditolak. Kesederhanaan hidup dan bahasa yang lembut membuat Syekh Abu Bakar mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat Madinah dan seluruh kerajaan Saudi Arabia. Padahal bukan orang Saudi, orang Afrika. Tapi karena tadi ilmunya, jadi ilmu itu lintas batas, lintas negara, diakui, dan juga banyak orang Indonesia juga jarang diakui karena kefakihan kedalaman ilmunya. Masjidnya dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang tua, dari rakyat biasa sampai pejabat negara. Sejuk hati ini setiap kali melihat mengikuti majlis beliau. Karena santun bijak, dengan retorika yang sederhana datar. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Amin. Ini ada pernyataan, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba. Diambil semua tidak. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang ulama, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai zu'ama pemimpin. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan. Jadi dicabut ilmu itu tidak langsung dengan dicabutnya para ulama. Di kita juga ini. Kita di Malang Raya itu kehilangan Kiai Haji Yasin Suhaimi yang ahli hadis. Kau kan ini kan? Ustaz Usul Hadi gak iso berganti angel. Apal nomor surat dan nomor ayat dengan tafsir yang khas, berkualitas. Kehilangan semua di 2020 2021. Dan banyak yang pendahulu yang pentolan kita itu, sehingga pengkaderan itu terus kita dorong putra putri kita, siapapun kader kita itu dorong. Kalau nggak punya biaya, dibiayai oleh lembaga atau syarikatan. Karena nanti kita butuh. Kita ini sudah semua akan tua dan tidak bisa dilawan. Maka kader itu mutlak. Makanya majelis kader itu memang harus betul-betul punya program yang terarah, terstruktur dari berbagai kompetensi yang ada. Yang agak gampang itu yang menditablik ya, karena banyak kadernya. Tapi di faktor kualitas memang kadang jadi problem. Karena ada yang semangat tapi ilmu ini kurang. Cara perang itu butuh maju aja tapi gak iso nembak. Ini Bapak dan Ibu sekalian terkait biografi penyusun dari kitab Minhajul Muslim Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dengan kitabnya Minhajul Muslim. Tebal sekali, tapi ya kita nanti bahas secara urut, tetapi tentu kita bentuk semacam mukhtasar ya. Nah ini bab pertama nih. Saya terjemahkan, saya jelaskan pelan-pelan saja. Hanya satu syaratnya, S2 tidak S3. Sampai jam itu Pak Tadi sesuai dengan pengalaman gitu. Kalau ini diteruskan sampai jam berapa? Mohon betul kita nyanyi. Mantu-mantu.
Baik. Tergantung nanti kalau Bapak Ibu udah gelisah saya akhiri. Bisa shopping. Al-babul awal, bab yang pertama. Jadi ada bab, ada pasal. Sama dengan Undang-Undang Dasar 45 itu. Ada bab, ada pasal, ada ayat. Nah, kalau sini ada bab sama pasal saja. Al-babul awalu fil akidati. Bab yang pertama menjelaskan tentang akidah. Nah, bab ini terdiri dari beberapa pasal. Secara global, kalau kita memahami yang selama ini kita pahami, ya mengacu kepada rukun iman, minimal ada 6 yang dibahas. Al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-imanu bimalaikatihi, iman kepada malaikat. Yang ketiga, al-imanu bikitabihi, iman kepada kitabnya. Yang keempat, al-imanu birusulihi, iman kepada rasulnya. Yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Yang terakhir, bil qadari khairihi wa syarrihi, iman kepada takdir. Al-fasl awal, al-imanu billahi ta'ala. Hadal faslu min akhtari hadil fusuli sya'nan wa a'damuha qadran. Pasal ini Bapak Ibu merupakan pasal paling utama, paling penting. Akhtar, paling penting, paling utama dibanding pasal-pasal yang lain, dibanding bab-bab yang lain. Id hayatul muslimi kulluha taduru alaihi. Kenapa ini dianggap bagian yang paling utama dan paling penting? Karena seluruh kehidupan muslim mengacu, berpijak, taduru itu berputar, beredar. Tapi yang dimaksud adalah semua kehidupan muslim itu berkisar dan akhirnya berdiri di atas akidah, khususnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa aslul usuli fi nidamil ami di hayatil muslimi bi kamal miliha. Ia merupakan pokoknya pokok, usul-usul di dalam nidam. Nidam itu aturan-aturan. Dulu kita punya kader namanya Mas Nidam Hidayatullah. Umurnya tidak panjang juga, luar biasa betul. Karena ini merupakan usul atau pokoknya pokok dari aturan-aturan dari berbagai seluruh kehidupan seorang muslim. Yang pertama, iman kepada Allah. Al-imanu billahi ta'ala. Al-muslimu yu'minu billahi ta'ala bima'nan annahu yusaddiqu biwujudi rabbi tabaraka wa ta'ala wa annahu azza wa jalla fatirus samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah. Seorang muslim, Bapak Ibu, yu'minu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bima'nan, dengan pengertian annau, sesungguhnya si muslim tadi yusaddiqu, membenarkan biwujudir rabbi, akan adanya Rabb Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala. Wa annahu, dan dia meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau azza wa jalla fatirus samawati. Apa fatir itu? Menciptakan langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadati, Allah mengetahui yang gaib dan yang tidak gaib. Yang gaib itu tidak tampak, yang syahadah itu yang kasat mata. Nah, kalau kita bicara gaib itu kan ada 3 macam nih. Kalau selama ini kita mengambil gaib itu ya makhluk gaib ya. Tapi kalau dikaji secara bahasa, gaib itu kan ada 3.
gaib karena beda waktu dengan kita. Tapi ada terjadi. Contohnya Nabi Muhammad itu gaib bagi kita. Beda waktu kehidupannya 14 abad yang lalu. Tapi beliau ada ya. Ada emang manusia. Nabi itu kan manusia. Nabi juga berjalan bisa dilihat. Tapi karena beda waktu bagi kita itu gaib. Dan luar biasa. Getaran Nabi itu menembus ini hati kan? Sampai kita itu nggak kenal Nabi, nggak ruwajahi, nggak foto ini, tapi beriman. Apa yang menyebabkan? Tidak lain adalah hidayah, getarannya itu. Bahkan kita menyatakan cinta, saking cintanya itu ya bolak-balik menyebut Nabi Muhammad. Karena orang cinta itu suka menyebut-nyebut kan. Man ahabba say'an kasura dzikruhu. Siapa yang menyukai sesuatu, dia akan sering menyebut-nyebutnya. Iya betul. Anak-anak kecil itu kalau minta sesuatu, sebut kan terus. dia senang. Kalau nggak diturutin, nyebut terus. Pak, es, Pak, es, Pak, es. Bapak itu kerahui. Tapi Reti dia lucu. Jadi kalau mencintai sesuatu, dia akan sering-sering menyebutnya. Ya, kita sering menyebut nama Nabi Muhammad setiap sholat itu di dalam sholawat kita. Nah, itu gaib. Kita percaya. Nah, yang kedua gaib itu kena beda tempat. Beda tempat. Kita di sini, yang lain di sana. Yang lain itu ada, tapi gaib. Sehingga kalau ada absen di sekolah, ada anak nggak masuk, maka jawabannya gaib. Ahmad mana? Hadir. Siti gaibah. Ya, gaibah. Jadi kalau ada yang nggak hadir berarti gaib. Kalau saya ditambahin makhluk ya. Makhluk gaib nggak hadir. Beda tempat, tapi ada. Pak Presiden sekarang itu ada, tapi bagi kita nggak tampak itu ya ada di sana. Cuma yang kedua ini sekarang bisa diyakinkan dengan telepon, dengan dulu itu ya telepon ya. Sekarang ada video call, ada Zoom. Sing suki sing di Zoom sama saat corona itu gaib yang kedua. Gaib yang ketiga karena memang kita beda alam. Beda alam, jadi ada yang namanya alam gaib. Itu bisa terkait dengan ciptaan Allah yang hidup seperti jin. Bisa juga tentang peristiwa yang memang belum terjadi dan itu tidak di sini alamnya. Contohnya alam kubur. Alam kubur itu ada dan gaib karena kita tidak mengetahui di dalamnya. Kuburannya ada. Sehingga kadang-kadang kita memahami ini agak bingung, apa sih bedanya alam kubur sama kuburan. Kalau kuburan itu bisa dilihat, kalau alam kubur tidak bisa dilihat. Sehingga kalau dicerna oleh akal, kuburan itu bisa dipagari supaya tidak kelihatan. Tapi alam kuburnya tidak bisa dibayangkan karena di situ ada malaikat yang akan hadir untuk menanyakan dengan beberapa pertanyaan. Dan Nabi menyampaikan itu ada siksa kubur. Ya apa cara nyiksa wong kene sempit. Ada nikmat kubur, kata Al-Quran, wa hum yurzaqun. Mereka mendapat rezeki di kuburan itu karena dia orang yang beriman dan beramal. Itu bagaimana? Ya gaib. Karena gaib sehingga kita nggak perlu berpikir keras-keras karena otak kita pasti pusing. Bagaimana yang mati tenggelam?
kuburannya nggak ada, apakah dia akan menjalani tanya jawab dengan malaikat Munkar Nakir? Nah, jadi bingung. Tetapi kalau dipisahkan dengan kuburan juga tidak bisa, karena Nabi mengajari kita untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur. Berarti ya di situ. Nah, jadi bingung kan? Ya. Jadi tafakaru terkait akidah kita berpikirnya sedikit saja, tapi lebih mendekati dengan dalil nakli yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Sehingga kitab ini nanti Syekh akan menjabarkan terkait akidah. Beliau menggunakan dua dalil, al-adillatul nakliyah, dalil nakli yang dinukil dari Quran hadis, dan dalil akli yang merupakan hasil analisa pikiran manusia, pikiran cerdas manusia. Rabbu kulli syai'in wa malakihi. Jadi tadi gaib 3G ya. Tuhan setiap sesuatu dan yang menguasainya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Wala rabbah, tidak ada rabb ghairuhu selain Dia. Wa annahu jalla wa ala mausufun bi kulli kamalin. Dan Allah Subhanahu wa taala atau jalla wa ala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Munazzahun an kulli nuqsanin. Allah itu suci dari setiap kekurangan. Wa dzalika li hidayatillahi ta'ala lahu qabla kulli syai'in. Nah, ini semua menjadi petunjuk ya. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebelum setiap sesuatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ini pengantar ya. Maka kata Syekh summa lil adillatin nakliyah wal aqliyatil adiyati. Selanjutnya untuk memperkuat keimanan ini, pemahaman ini akan disajikan dalil nakli dan akli. Jadi akidah itu dalilnya dua gitu. Nakli, akli. Karena di ilmu kita itu ada dalil macam-macam ya. Dalil Pitagoras. Dalil apa itu? Archimedes ya. Dalilnya. Nakli itu dari kata nakola, artinya memindah, menukil. Akli itu dari kata akal. Nah, yang nakli sumbernya dua, Quran, hadis. Tapi Syekh Jabir itu nanti juga menjabarkan masuk nakli itu adalah hal-hal yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian akli ini analisa akal berupa pengamatan, penelitian, analisa, bahkan kalau dalam itu perenungan juga. Nah, akal ini memang digunakan untuk itu. Akal ini Bapak Ibu dipergunakan untuk memperkuat akidah. Akidah seorang yang berakal cerdas itu akan lebih kuat seharusnya akan lebih kuat imannya, karena keyakinannya itu ditopang oleh akal. Nah, ketika akli ini ada yang namanya wajib akli, ada yang mustahil akli, ada jaiz akli. Yang wajib akli itu sebuah kepastian yang nggak bisa ditolak oleh akal. Contohnya 1 tambah 1 wajib 2. Wajib itu, wajib 2, gak iso. Kemudian mustahil akli 1 tambah 1 sama dengan 3. Akal gak akan bisa menerima. Ya, kecuali biologi. 1 tambah 1 jadi 2, bisa 3, tergantung jumlah anaknya gitu. 1 wanita, 1 laki itu bisa 2, bisa 3. Bahkan 1 tambah 2 itu bisa tinggal 1. Kalau kehidupan ayam tambah garangan, tinggal 1, tinggal garangan. Garangan asem. Enak. Dipangan ya. Nah, itu ada yang jaiz akli, yaitu jawaban yang sifatnya itu nisbi itu relatif.
relatif. Bisa begitu, bisa begini. Nah ini ternyata akal itu ya penting. Sehingga di pesantren itu ada yang namanya ilmu logika. Kitabnya namanya kitab mantik. Kitab mantik ya. Saya di IAIN dulu diajari juga kitab mantik, tapi yang berbahasa Indonesia. Pas di Ganjaran dulu dikasih kitab mantik yang berbahasa Arab, misalnya kitabnya kalau nggak salah Idahul Mubham. Itu cara berpikir. Pokoknya ada gelem ngaji itu cerdas kan. Apalagi ngaji usul fikih, kita tuh diajak cerdas. Sehingga kalau pemimpin ngerti usul fikih, wah nanti pasti tepat, cepat dan bijak. Bijaknya ini yang penting. Cepat dan tepat serta bijak. Bijak itu muncul dari usul fikih. Karena di dalam hukum Islam itu tidak ada jalan buntu. Orang nggak bisa sholat, tidak ada. Nggak bisa sholat, nggak ada air, nggak bisa sholat. Tayamum, nggak ada debu. Siapa bilang nggak ada debu? Semua benda itu mengandung debu. Nggak bisa sholat karena nggak bisa berdiri. Nggak bisa itu. Bepergian, nggak bisa turun, bisnya nggak mau mandek. Ini artinya apa? Di dalam mengambil keputusan tidak ada jalan buntu. Cari yang paling kecil resikonya. Itu adanya di usul fikih. Baik. Itu yang pertama, masih terkait. Sekarang dalil naklinya. Kalau sudah bosan angkat tangan, saya jawabin. Karena ngaji kita tuh banyak jenuh ya. Al-adillatun nakliyah. Al-adillah, Bapak Ibu pakai hamzah, itu jamak dari dalil. Nama jamaknya jamak taksir. Ngikuti wasan af'ilah. Jadi jamak itu bahasa Arab itu ada jamak mudzakkar salim, diakhiri wawu sama nun atau ya sama nun. Ada jamak muannats salim, muannats perempuan, diakhiri alif dan ta. Ada jamak taksir, yaitu jamak yang kurang beraturan. Yang pertama, ikhbaru ta'ala binafsi an-wujudi wa rububiyyatihi lil khalqi wa asma'i wa sifatihi, yaitu penjelasan Allah Subhanahu wa taala binafsihi, tentang dirinya. Diri siapa? Diri Allah. An wujudihi, tentang keberadaannya, bahwa Allah itu ada. Wa an rububiyyatihi, tentang kerobannya, bahwa Allah itu Rabb yang mencipta, melindungi, memelihara, menjaga, mencukupi, memenuhi, bahkan melindungi. Wa an asma'i, dan dari sifat-sifatnya, wa sifati, dan nama-namanya, wa sifati, dan sifat-sifatnya. Wa dzalika, yang demikian itu fi kitabil karim, dijelaskan dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Wa minhu niki Bapak Ibu ada dua kalimat, min sama hu. Ini lagi dimakan apa? Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minhuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna, minkum, bukan minkum. Itu bahasa Arabnya lagi. Perkara min itu istilah bawa ya. Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Ini itu bahasa Arab, dilakukan, disyairkan. Insyaallah banyak yang ahli bahasa Arab. Tapi kalau Bapak Ibu haji, nggak perlu belajar bahasa Arab. Karena dulu tuh kok belajar bahasa Arab, bilang kok udah belanja aja enak. Ternyata di sana penjualnya itu pintar bahasa Indonesia. Mau beli apa? Ini bagus, Indonesia.
Jokowi oke, Anies Baswedan oke, Korbu yo. Jadi kita terkenal sih itu. Ini bayar pakai apa? Rial apa uang Jokowi? Ini uang Jokowi. Uang Jokowi itu yang dihargai yang 50.000, 20 nggak laku ya. 50.000. Jadi uang itu hanya dua, Rial sama uang Jokowi. Ngerti tentang politik itu. Jadi belajar bahasa Arabnya bukan karena untuk itu, karena untuk memahami makna dari redaksi-redaksi doa ketika haji. Apa sih maknanya labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu ya gak gampang bisa lupa. Kadang-kadang belok ujung itu labbaik, 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 labbaik. Apa artinya? Ya supaya kita semakin baik. Dan tak ngerti mau tolak baik terus, padahal ada masjid, masuk masjid haram sih mau tolak baik, padahal baik itu ada batasnya. Begitu masuk masjid itu sudah tidak baca lagi. Nanti baca lagi ketika di Jamarat sana. Wa minhu, nah kenapa saya bicara minhu tadi? Minhu ini ada fungsinya ya. Min di sini fungsinya min ba'diyah. Dan sebagian berarti enggak semua ayat Al-Quran terkait Allah dibahas di kitab ini wabel, sehingga menggunakan min namanya min ba'diyah. Bahasa Indonesianya di antaranya. Gitu. Berarti enggak semua di antaranya. Jadi min itu ada min dari tempat satu ke tempat yang lain. Seperti saya tadi min adhabu ya. Saya berangkat pergi min malan ila lawan. Berarti minnya itu meninggalkan. Itu beda lagi. Nah, ini dibahas di kitab Nausorob Balaghah. Baik. Sudah ada wawasan nih. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Di sini ada kata Rabb. Siapa yang bilang? Allah sendiri. Tuhanmu itu Allah. Yang bilang itu ya Allah. Yang mengabarkan itu Allah. Allah itu memiliki sifat kelebihan. Ia telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kok cepet ya 6 hari? Maka hari itu disebut dengan 6 masa yang sangat panjang. Kalau dibahas saya kurang memahami karena bukan bidang saya. Tapi yang jelas saya baca itu di buku dimensi saya dalam Al-Quran atau mukjizat Al-Quran. Mujizat ilmiah dalam Al-Quran itu sampaikan 6 masa. Dan itu tahunan miliaran tahun baru menjadi alam ini. Dengan sistem yang Allah bangun, yang Allah tetapkan. Mulai dari Big Bang ya, ledakan besar sampai menjadi seperti sekarang. Kita nggak pernah berpikir bagaimana batu itu kok tiba-tiba besar. Terus anaknya gak gede-gede sampai lagi. Batu sekarang tuh gak bisa besar. Kenapa? Drone besar harus diangkut truk. Gak sempat gede diangkut truk. Itu yang pertama. Baik. Banyak sekali Bapak Ibu. Tentu kita tidak membahas semua. Di antaranya lagi adalah surat yang kita sangat hafal, yaitu surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang menguasai, mengatur semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ini semua kabar-kabar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Nah ini Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Bahkan Allah itu menyebut dirinya sebagai Tuhan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Al-Anbiya 92. Sesungguhnya ini adalah umatmu, umat yang satu, wa ana, dan aku. Allah menyebutnya aku. Rabbukum adalah Tuhanmu, fa'buduni, maka sembahlah aku. Ini dalil nakli yang pertama, yaitu pemberitahuan Allah bahwa dirinya adalah Tuhan. Di mana Allah memberitahukannya? Di dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya tadi disebutkan Al-A'raf ayat 54, Al-Fatihah. Kemudian ada lagi surat Al-Anbiya 92, kemudian ada juga surat Al-Anbiya 22 dan seterusnya. Sekarang yang kedua, dalil naklinya adalah ikhbaru nahwi min mi'ati wa arba'atin wa isrina alfan minal anbiya wal mursalin biwujudillahi ta'ala. Apa dalil nakli bahwa Allah itu ada? Yaitu penjelasan sekitar, nah ini sekitar 100 dan 4 serta 20. Nah, bingung. Sekitar 100, 4 dan 20, benar. 124 ribu. Jadi menurut para nabi itu jumlahnya, nabi dan rasul jumlahnya 124 ribu. Sedangkan rasul menurut sebuah riwayat jumlahnya 300. Yang ada di Al-Quran benar 25. Sehingga Allah menyampaikan wa minhum akusuhum wa minhum lam naksus. Di antara para nabi itu ada yang kami ceritakan di Al-Quran dan ada yang tidak kami ceritakan. Jadi yang kan cuma 25. Kok cuma 25? 25 saja nggak hafal, nanti ditambahin. Yang hafal Nabi Yusuf sama Nabi Sulaiman. Pingin pingin ganteng, pingin Sugih. Ingin sakti, bangin. Pingin suaranya enak, Nabi Daud. kayak Nabi Daud. Gak ono sing pingin dadi Nabi Ayub, gak ono. Sing dibeli Yusuf, Sulaiman, Nabi itu juga gelem. Kadang-kadang itu Nabi Sulaiman ngomong-ngomongan kayak burung kayak isu. Ngomong-ngomongan kayak Nabi Sulaiman. Sampai ibu-ibu sing hamil tuh ingin anak ganteng kayak Nabi Yusuf, mojo surat Yusuf. Sebenarnya bener, yang bener tuh mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh seperti Nabi Yusuf. Itu yang benar. Karena Nabi Muhammad ketika ditanya siapa manusia yang paling baik, Nabi Yusuf. Tapi bukan ketampanannya. Nabi Yusuf itu menurut sebuah penjelasan ketampanannya itu 50% dari jatah ketampanan di dunia. Wis diambil oleh Nabi Yusuf. Yang 50% dibagi-bagi. Nah, pasang bagian itu orang yang telat barang. Orang yang telat. Jadi kebahagiaan mimpi ya. 50% diambil Nabi Yusuf. Jadi ya nggak apa-apa baca surat Yusuf, surat Maryam nggak apa-apa. Daripada wis hamil joget TikTok barang. Semuanya ini kan di TikTok ya. Baca Quran. Perkara nanti anaknya ganteng tidak itu tergantung bahan bakunya. Tergantung bahan bakunya gitu. Pingin seperti Siti Maryam bagus karena beliau adalah wanita yang solehah, taat beribadah, tapi difitnah. Kita sebagai pezina. Kenapa? Hamil tanpa suami. Nah, sekarang banyak yang Maryam hamil tanpa suami, tapi nggak merasa difitnah. Sudah rusak di alam ini.
Jadi jumlah nabi dan rasul 124.000, jumlah rasul 300. Jumlah yang kita ketahui di Al-Quran adalah 25. Yang pertama Nabiullah Adam, yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Semua mengabarkan ikhbar biwujudillahi, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wa an rububiyatihi, dan tentang pemeliharaan Allah lil awalimi, terhadap semesta alam kuliah semuanya. Wa an halqihi, para rasul juga menjelaskan tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Laha wa tasarrufi fiha wa an asma'i wa sifatihi, juga dijelaskan tentang sifat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Wa ma minhum min nabiyyin wala rasulin illa waqad kallamahu Allah aw ba'sa ilaihi rasulan aw alqa fi ruhihi. Jadi tidak satu pun nabi dan rasul kecuali Allah berfirman kepadanya atau mengutusnya. Nah, ini semua menjelaskan tentang keberadaan Allah. Oke. Baik, kita singkat langsung ke dalil nakli yang nomor 3. Nah, ini yang tidak ada di kitab lain ini. Di kitab lain itu Quran, hadis. Nah, di sini Syekh Jabir Al-Jazairi menyampaikan imanu bilayina minal basari wa tiqadihim bi wujudir rabbi subhanahu wa ibadatihim lahu wa ta'atihim iyahu. Dalil nakli yang ketiga adalah keberimanan dan keyakinan miliaran manusia akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Miliaran manusia di dunia, yang saya nggak tahu berapa miliar jumlah umat Islam, semua yakin Allah itu ada. Semua beriman dan mempercayai Allah itu ada. Bahkan tidak hanya meyakini, tapi mereka juga beribadah dan taat kepadanya. Ini menjadi dalil nakli. Apa buktinya? Itu manusia beriman. Hampir semua penduduk di Indonesia itu beriman kepada Allah. Hampir semua di Timur Tengah itu beriman kepada Allah. Dan banyak lagi yang berserakan di Filipina Selatan, di sebagian Cina, di Asia Tengah. Semua itu menjadi dalil nakli bahwa Allah itu ada. Dan gak mungkin mereka itu sepakat mempercayai sesuatu yang tidak ada. Allah itu ada. Lalu yang keempat, ibarul milayina minal ulama. Jadi bahasa Arabnya miliar itu adalah biliun. Biliun ya. Biliun ya. Biliun. Kalau HP bahasa Arabnya apa? Jawal. Jawal itu bahasa Arabnya HP. Jawal. Jawal. Kalau paspor Jawas. Ibarul malayina, sementara jutaan itu bahasa Arabnya miliun. Jadi miliar itu miliun, kalau juta miliun. Jutaan minal ulama'i, dari para ulama mengabarkan, memberitahukan an wujudillahi wa an sifati, tentang wujudnya Allah dan sifatnya. Wa an asma'ihi, dan nama-namanya, wa rububiyati, dan pemeliharaannya, litulisai terhadap sesuatu. Wa qudratihi, para ulama juga menjelaskan, menyampaikan tentang kekuasaan Allah ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka lidzalika, terhadap semua tadi, abadu wa atauhu, semua beribadah kepada Allah, taat kepadanya, wa ahibbu lahu, dan mencintai lahu karena Allah, wa abghadu, lalu kalau mereka marah, min ajli, juga marah karena Allah. Nah, ini sama saya Abu Bakar Jabal Azhar disampaikan termasuk kategori dalil nakli.
Jadi apa-apa yang disampaikan oleh ulama itu dalil nafli tentang keberadaan Allah. Ulama mengatakan Allah itu ada. Di mana Allah tidak di mana-mana karena Allah tidak bertempat. Karena kalau tempat itu bertempat nanti menjadi sama dengan makhluk, sementara Allah memiliki sifat mukhalafatuhu lil hadisi. Ada anak kecil, bapak ibu tanya, Allah itu di mana? Nah, bapak ibu kan bingung jawabnya. Di atas. Allah di atas. Langsung ke atas. Di mana? Allah itu katanya sayang, tapi saya minta es krim kok gak dikasih. Itu kadang-kadang dipakai oleh teman-teman Nasrani itu untuk memantapkan keimanan itu. Anak-anak TK itu disuruh minta kepada Tuhan, Tuhan aku minta es krim. Anak-anak pas doa itu suruh merem, tangannya suruh gini, terus gurunya ngasih es krim. Silakan boleh, betul kan Tuhan sayang sama kita, saudara dapat es krim. Dihapusi itu, sementara kita nggak mau ngapusi anak-anak. Ya pokoknya ada. Tuhan sekarang sama siapa? Ya, bingung kan jawabnya gitu. Kalau bapak ibu nggak bijak, akan ngomong, pokoknya ono. Dimarahi. Itu kan lagi kritis anak-anak TK itu. Maka jawabannya Tuhan itu ada. Tapi Tuhan itu beda dengan kita. Tuhan itu ada di arsy itu sudah sana di mana? Wallahu a'lam. Apakah saya bisa ketemu Tuhan? Kita belum bisa ketemu Tuhan sekarang. Kenapa? Kita belum suci, kita masih banyak kekurangan. Nabi Musa pun ketika ingin ketemu dengan Tuhan, dia tidak sanggup memandang Tuhan karena keterbatasan dirinya. Apalagi kita bukan Nabi. Kira-kira jawabannya seperti itu. Nanti kita ketemu di surga dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita betul-betul suci dari dosa. Illa man atallah biqalbin salim, yang bisa ketemu Allah nanti di akhirat adalah hati yang bersih, suci dari dosa. Itu yang anak-anak, yang bapak-bapak kadang juga tanya, jadi malaikat itu kan pakai 10. Malaikat Jibril anggur saya kira, pensiun gini ya. Terus gak usah mikir gitu. Terus malaikat maut itu ya apa ya kok? Lek maten wong pakai keluar. Kamu gak kesel ya? Apakah malaikat itu satu atau malaikat maut itu jenisnya maut tapi orang jumlahnya banyak. Bingung kan ya? Karena orang sering mikir, saya kira malaikat Israfil lampu. Ya saya kira sih ngelapi profet itu. Ojo banter-banter, kurungu, tiup, makan buyar. Nah ini keimanan Bapak Ibu ya. Jadi keimanan itu akal terbatas. Sehingga Nabi menyampaikan pada kita, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi datillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Kenapa nanti kita bingung ya? Karena keterbatasan akal ini ada yang natural, ada yang supranatural. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan sekilas tentang dalil aklinya. Ini dalil aklinya tadi secara sekilas seperti ini. Pemberitahuan Allah bahwa Dia adalah Tuhan para makhluk. Kemudian yang kedua, pemberitahuan dari Nabi dan Rasul yang berjumlah sekitar 124.000 bahwa Allah itu ada. Yang ketiga, keimanan dan keyakinan miliaran manusia atas adanya Rabb dan penyembahan mereka kepada Allah. Kemudian yang keempat, pemberitahuan jutaan ulama tentang keberadaan Allah, tentang segala sifat-sifatnya, bahwa Dia adalah Rabb segala sesuatu. Nah, sampai di sini kalau kalian belum, nanti kalau tidak ada bisa dilanjut beberapa saat kalau memang dikendaki. Karena habis ini dari akli yang cukup panjang juga. Monggo, Pak Supri mungkin juga pertanyaan. Saya nggak ngantuk. Monggo.
Iya. Betul-betul terjemahan nih. Belum. Untuk PowerPoint nggak mau. Ada PowerPoint. Ya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Sinten. Bu Nani. Terima kasih atas doanya untuk Ustadz Ahmad Ibn Maskur. Beliau memang kondisi fisiknya terbatas sih, tapi harus pindah ke Palangkaraya. Karena beliau hakim tinggi, pensiunnya itu 67. 60. Kalau seperti saya Pak Supri, kalau tetap di guru kan 60. Kalau ke dosen 65. Kalau Pak Sutani 67. Beliau ini memang luar biasa sejak muda. Dimanapun, tapi dia bisa tetap emas di mana-mana. Walaupun tahu di Kalimantan, orang Kalimantan ya senang ngaji dengan beliau. Beliau pernah di Lampung lama. Dari sana juga dekat dengan umat itu. Beliau memang diuji sakit ketika itu dengan stroke, tapi alhamdulillah bisa sembuh walaupun terbatas. Tapi ini yang tetap ilmunya luar biasa. Baik, iman pada takdir nanti dibahas di bagian ke-6, tapi masih lama, bisa 6 bulan lagi ya. Ke potong Ramadan. Tapi gak apa-apa, kita mengalir aja, ya kita singkat. Karena memang kita nggak ada ujian raporannya, nggak ada masalah ini, masih nggak ada. Yang jelas jalan ini. Ini Bapak udah punya kitabnya, luar biasa. Jadi takdir itu rukun iman yang kelima. Penyebutannya itu urut di hadis. Kalau di Al-Quran terpisah memang. Sehingga ada orang ikhlas sunnah yang tidak mau menggunakan hadis itu mempercayai rukun iman itu cuma 5. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari kiamat. Di Al-Quran gitu. Takdir tapi disebut terpisah. Kalau di hadis sesuai dengan dialog Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika ditanya akhirni anil iman. Muhammad jelaskan pada aku tentang iman. Nabi menjawab, iman itu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Lalu di belakang Nabi menambah wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan sini maka ada penjelasan takdir itu ada 2. Takdir baik, takdir buruk. Takdir baik itu yang kadang-kadang kita jarang mensyukuri. Tapi takdir buruk yang sering kita keluhkan. Bahkan mengatakan takdir memang kejam. Tak memiliki perasaan. Memahami ini memang Bapak Ibu, saya pribadi itu berpikir keras. Seperti apa sih hakikat takdir itu? Saya baca buku-buku itu. Sehingga banyak penjelasan-penjelasan. Akhirnya ketemu sunatullah, ketemu takdir mubrom, ketemu takdir mu'allaq. Ada hubungan ikhtiar dengan takdir, ada hubungan ikhtiar dengan tawakal. Ada lagi yang disebut dengan al-quwwah, kekuatan yang ada pada manusia.
Lalu sepanjang yang saya tahu ketika membahas takdir, pertama itu ada sunatullah. Sunatullah itu ketentuan Allah yang nggak bisa dirubah kecuali kiamat. Contoh, benda itu kalau jatuh pasti ke bawah. Ya, itu takdir sunatullah bis. Kalau rusak berarti kiamat, karena gratifikasi bumi sudah nggak ada. Panjenengan gak selalu melayang, karena nggak ada melayang. Yang berikutnya adalah beredarnya matahari itu sunatullah. Sampai kapanpun itu. Matahari itu akan terbit jam 5:02 setiap tanggal 23 Oktober. Sampai kapanpun. Gak percaya tahun depan panjenengan lihat tanggal 23 Oktober 2023 matahari itu terbit jam 5:02. Gak iso maju, gak iso mundur untuk daerah Malang dan sekitarnya. Kudono ya. Untuk daerah, karena matlaknya beda. Matlak itu tempat terbitnya. Nah ini sunatullah, gak iso dirubah. Kon maju titik pengajian yang mulai, gak iso. Kon mundur si ustadz setelah, gak iso. Itu sunatullah. Dan banyak sunatullah yang lain termasuk terkait dengan pengetahuan. Warna ini dengan ini kalau dicampur pasti warnanya seperti ini. Gak iso ditolak ya. Sunatullah. Kehendak Allah ya. Sperma ketemu telur pasti akan menjadi pembuahan. Itu sunatullah. Kalau nggak terjadi berarti ada kehendak lain. Secara dari berarti ada yang nggak subur, ada yang nggak berkualitas spermanya karena kecapean mungkin. Dan itu juga ada benar ayat karena Allah memang menciptakan kehidupan itu seperti itu. Ada yang punya anak laki dan anak perempuan saja. Anak saya perempuan semua dua. Ya senang gitu ya. Dan melaku ganteng dewi. Jilbabnya bagi-bagi senang gitu. Ada yang punya anak laki saja. Ada yang dua-duanya, bahkan ada yang keempat. Allah akima. Allah menjadikan terhadap orang yang dikehendaki tidak punya anak. Itu pun takdir. Baru katakan takdir kapan? Setelah selesai kehidupan ini. Kita nggak bisa mengatakan dia ditakdirkan nggak punya anak belum kehidupannya belum selesai. Bisa saja 10 tahun baru punya anak. Itu sunatullah. Yang kedua ada kodok, ada takdir. Kodok itu apa? Rencana-rencana Allah yang telah ditetapkan pada zaman sebelum kehidupan diciptakan, yaitu zaman azali. Itu sudah ada rencana-rencana Allah tentang alam ini terhadap makhluknya juga. Itu namanya kodok. Setelah terjadi namanya takdir. Sehingga kita nggak bisa mengatakan takdir itu sebelum terjadi. Terus wae lulus, gak lulus, gak ada takdir. Gak bisa. Karena kita nggak bisa nginceng rencana Allah itu. Nah itu ada kodok, ada qadar. Yang terjadi namanya takdir. Yang berikutnya wallahu a'lam ya. Para ulama menyampaikan ada takdir mubrom, gak bisa dirubah. Ada takdir mu'allaq, takdir yang bergantung pada usaha manusia. Nah hanya saja kita nggak bisa mana yang mubrom, mana yang mu'allaq. Ya ada sih yang menjelaskan yang mubrom itu terkait dengan umur, jenis kelamin. Itu nggak bisa dirubah. Manusia hanya bisa lihat di antara bapak ibu kan ada yang menginginkan anaknya itu, ada yang laki, ada yang perempuan. Itu tentang Allah. Manusia dokter mungkin bisa menjalankan pingin anaknya lanang mangan iki sing akeh, mangan daging sing akeh misalnya. Itu ikhtiar, bener enggaknya? Iya. Tapi ada sing gak kena pengen anak lanang kok ngini carane. Oleh. Tapi kalau dokter mungkin bisa nyampaikan terkait mungkin apa ya? Saya nggak tahu itu benar apa enggak ya. Karena ada kita program anak laki-laki.
punya teman itu anak laki semua, ingin anak perempuan, punya dua, akhirnya bikin yang ketiga. Saking pengen ini gak wani USG, pasti beda gitu loh, gejala hamilnya beda. Dan anak nendang-nendang ke aku tuh. Nah, akhirnya disiapkan nama Aminah, namanya siap, perempuan Aminah itu. Begitu lahir laki-laki, langsung diganti Amin. Amin. Ternyata yang ketiga ini walaupun nggak sesuai dengan harapan, bukan Aminah, Amin luar biasa. Anak pinter. Sekarang mondok di Malimin, Jogja. Pinter. Yang lain tuh gagal mondok, ini belum mondok. Awal tuh banget ya. Nah ini loh. Nanti kayak wedok turun karuan. Ya. Jadi itu. Jadi ada ngobrol, ada palak. Terus Bapak Ibu terkait dengan corona, terkait paten kanjuruhan itu di mana posisi manusia, kemampuan manusia, bagaimana hubungannya dengan takdir. Nah di sini salah satu yang harus kita luruskan bahwa kita memang tidak bisa mengatakan takdir itu sebelum terjadi. Tapi kita oleh Allah diberi akal. Allah memberi bekal kita akal. Allah memberi kita itu penglihatan, pendengaran, bahkan perasaan. Nah, corona itu ya ada aspek akalnya terkait virus ya. Kalau sudah menular secara ilmu kesehatan memang sangat berbahaya. Maka yang dilakukan adalah menghindari. Sehingga PP ketika itu sungguh pun banyak yang mengatakan corona itu adalah konspirasi macam-macam. Itu corona itu kayaknya mau betul vaksin macam-macam gitu ya. Ya jadi itu yang macam-macam. Tapi PP menyampaikan kita memang harus mengedepankan ini aspek dari kedokteran. Betul virus itu ada. Bapak Ibu nggak percaya karena nggak mengalami. Saya ini megap-megap sudah saturasi di bawah 89, siap-siap berjalan rumah sakit. Saya satu keluarga itu kena 6, nggak semua 6. Tentu anak saya di pondok, mertua itu wafat. Ya kan ini corona. Ada buktinya dahak saya itu satu esek satu hari. Tapi nggak percaya. Ya percaya memang ada. Sing jenis obat itu ada 23 item obat dokter sama obat-obat tetangga yang antar itu empon walu macam wis temulawak temuwirun kabeh dimakan kabeh. Ada memang. Nah, di mana aspek akalnya yaitu dokter. Yang lain ya aspek doa dan seterusnya, dan itu kalau betul-betul terjadi namanya takdir. Sudah dikejar ke rumah sakit tapi tetap mati ya takdir. Nah, tapi manusia di situ ada ikhtiar. Allah memberi manusia itu al-quwwah, kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk memilih, power of choice, kekuatan untuk memilih. Nah, manusia diberi kekuatan memilih. Walaupun pada akhirnya pilihan itu tetap datangnya dari keputusan akhirnya adalah Allah. Kita pingin pilihan kita sehat, tapi Allah ternyata menentukan sakit. Pilihan kita hidup, ternyata Allah menentukan mati. Jadi itulah uniknya takdir. Kalau dipahami betul, ya memang kita nggak bisa 100%. Sehingga para ulama juga menyampaikannya itu dengan bahasa yang kita kadang-kadang nggak paham. Saya pun ketika menjelaskan iman pada takdir itu juga agak berat menjelaskannya. Agak berat. Kenapa? Ya, ternyata terjadi betul. Di mana letak? Nah, maka di situ kita melihat kisah-kisah dari Nabi Muhammad dan para sahabat. Saya ada 2 kisah ya. Saya singkat. Nabi Muhammad suatu ketika kedatangan seorang sahabat. Sahabat itu membawa unta. Ditanya, kau kesini pakai apa? Pakai unta. Sudah kau ikat untanya? Tidak saya ikat karena saya sudah tawakal. Coba kamu datangi untamu, kamu ikat dengan baik, lalu kamu tawakal. Nah, itu hubungan ikhtiar, tawakal dan takdir. Ikat dulu, baru tawakal. Ikat itu berarti ikhtiar.
untuk mendapat takdir yang baik. Takdir tidak hilang, tidak lepas. Karena kalau nggak diikat, satu bisa lepas dan nggak ketemu saking luasnya alam ya. Bisa dicuri orang lain, karena kalau diikat orang lain itu masih berpikir untuk milik orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kisahnya Khalifah Umar bin Khattab ketika akan mau sidak ke sebuah tempat. Seperti biasa, kalau kepala negara mau sidak itu kan ada tim pendahuluan untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dapat informasi tempat yang dituju itu adalah sedang terjangkit penyakit taun. Penyakit taun ya kayak penyakit itu, penyakit COVID itu, penyakit menular sangat berbahaya. Itu informasi yang diterima oleh tim, disampaikan kepada Khalifah. Apa kepada Khalifah? Beliau memutuskan untuk menurunkan yang namanya sidak atau belusukan tadi. Kasido itu kalau orang nekat sesuai kena ya kena terobos saya. Mau seperti itu, di mana akal kita? Sehingga beliau mengurungkan kunjungan itu, lalu ada yang protes, wahai Khalifah, kenapa engkau lari dari takdir? Apa jawabannya? Iya, saya lari dari takdir buruk menuju takdir baik. Dari ketularan menjadi enggak ketularan. Nah itu namanya al-quwah, kekuatan untuk memilih. Berhubung kita sudah berusaha, saya ini kan disiplin, masker itu enggak pernah lepas. Semprot, wis nggawa hand sanitizer enggak kurang-kurang wis si kene. Di kantor itu menjadi Pak ya, tim kampanye prokes itu. Kene dari mana? Ngetar nomor orang rumah sakit sak mobil. Moroto dari mana? Gak ngerti apa pas blonjo. Ngetarno terus akhirnya kena kabeh. Yang ngantar saya sama istri. Abah di rumah sudah kena duluan. Terus sorenya ngetarno Abah memastikan positif negatifnya. Pagi ngantarkan ibu positif. Karena ibu positif, sore ngantarno Abah periksa. Ngantarno nambah kakak sama ponakan melok kabeh ngantarno sakit kuwi. Ternyata Abah negatif, 3 hari berikutnya semua bisa positif, 3 hari semua positif. Jadi padahal prokes, tapi salaman tuh ya Kak Wani, sampai Jumatan tuh di omah. Ya saya kena, dia itu ini takdir. Nah ini termasuk kanjuran tadi, kita nggak ngerti itu apa, sengaja atau tidak. Kalau sengaja berarti itu keburukan sifat manusia yang menghilangkan, melenyapkan nyawa. Tapi kalau enggak, itu memang takdir. Karena takdir itu kadang-kadang berupa keputusan yang dari manusia yang keliru. Ngambil tindakan, berarti ditembak ke atas, ditembak ke bawah. Berarti nggak ditembak, akhirnya ditembak. Kadang-kadang gitu, berarti lari ke kanan, lari ke kiri. Mesti lari ke kiri kalau lewat kono. Itu kan keputusan Bapak. Saya pernah jatuh, kepleset uli. Mau ngisi Jumatan di Masjid Taqwa Batu. Saya logomat masuk di pom bensin, ada uli gitu. Kepleset terpelanting, waduh rusak kaki ini. Ada 8 orang termasuk saya. Saya yang bilang, oh lagi ini mah. Oh saya sekarang pelosok. Oh nggak budal untuk awal mangsa turun uli lupa. Gak iso. Saya menghindar uli itu takrim, justru takrim itu malah terpelanting. Nah itu namanya takdir. Terbatas ibu ini. Yang jelas satu, manusia punya kemampuan untuk berikhtiar, untuk menghindari keburukan, kecelakaan. Itu manusia harus hati-hati ikhtiarnya. Untuk meraih kesuksesan manusia itu juga harus ikhtiar. Nah di situ ada ikhtiar, ada doa. Maka sesungguhnya bagi seorang muslim ada IDT, ikhtiar, doa dan tawakal. Ikhtiar itu berusaha semaksimal mungkin untuk meraih cita-cita, semaksimal mungkin untuk keluar dari persoalan dan penyakit. Lalu doa itu menyerahkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya cita-cita kita itu tercapai, supaya kita bisa sembuh dan keluar dari persoalan. Lalu yang terakhir adalah tawakal. Itu dilakukan kapan? Setelah ikhtiar dan doa. Tidak ada tawakal sebelum ikhtiar. Ikhtiar dulu baru tawakal. Terus belajar dulu, nggak usah belajar boleh lulus dulu. Lulus. Ya belajar sih, baru tawakal. Ayo belajar, boleh lulus. Iya hanya lulus, tapi kan nilainya beda. Sesuatu yang tulis di rapor itu tidak akan bisa dihapus.
apakah mau lulus dengan angka 6? Apa enggak mau lulus dengan angka 9? Nah, itu akan diperoleh kalau mau belajar. Nah, seringkali gitu, terus wah lulus. Ya sama dengan yang mau nikah itu gawe rapi, tapi nggak tahu ngomong. Ayo mati lagi. Baik, terima kasih. Nah, mudah-mudahan puas nih. Karena takdir memang susah gitu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Saya kira sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita bahas dalil akli. Jika mungkin kita sambung dengan iman berikutnya, yaitu iman kepada malaikat ini. Baik. Karena nanti ada tauhid, masih ada ini penjelasan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, karena itu memang penting. Demikian dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.